menjadikan salib yang tertancap di hati Kristus sebagai lambangnya. Ia menuliskan dalam janjinya, "Biarlah bukan aku lagi yang hidup, melainkan hati Yesus yang hidup dalam diriku." Ada juga Santo Thomas Aquinas yang pernah berkata bahwa kitab suci adalah jalan untuk mengenal hati Kristus. Dari hati orang yang membagikan rahmat, mengalirlah air kehidupan, tulisnya. Santa Teresa dari Lisieux, sang bunga kecil, menulis dengan kelembutan yang mendalam, "Setelah aku memahami kasih hati Yesus, aku tak lagi takut." Selain itu, Santo Yohanes dari Salib, sang pujangga mistik, melihat luka Kristus sebagai undangan untuk cinta yang timbal balik. Ia menggambarkan Kristus sebagai rusa yang terluka, disembuhkan oleh jiwa yang datang kepadanya dengan cinta murni. Pada tahun 2024, mendiang Paus Fransiskus merilis sebuah ensiklik yang menyentuh hati banyak umat Katolik di seluruh dunia. Judulnya sederhana, namun maknanya sangat dalam, yaitu ensiklik Dilexit Nos, yang artinya, ia mengasihi kita. Ensiklik ini bukan hanya sebuah dokumen, melainkan sebuah perjalanan iman. Perjalanan iman yang dibingkai oleh kesaksian lebih dari 20 orang kudus. Mereka adalah saksi cinta Yesus yang menemukan segalanya dalam hatinya yang kudus. Dari biara-biara yang sunyi, hingga ladang misi yang jauh, hati kudus Yesus menyala di hati para kudus ini. Dan inilah kisah mereka. Sahabat Katolik terkini, devosi kepada hati kudus Yesus bukanlah sekadar tradisi tua. Ia adalah aliran kasih yang hidup, terus mengalir dari lambung Yesus yang tertikam di kayu salib, memancar ke seluruh dunia. Para Bapak Gereja mula-mula menyebutnya sebagai mata air rahmat. Namun, seiring waktu, semakin banyak yang melihat lebih dalam bahwa dari hati Yesus mengalir cinta yang membentuk dunia. Dalam ensiklik Dilexit Nos, Paus Fransiskus menulis, devosi ini kembali muncul dalam perjalanan rohani banyak orang kudus, dan dari setiap santo dan santa, devosi itu mengambil warna baru, sesuai dengan jiwa, zaman, dan panggilan masing-masing. Mari kita mulai dari seorang uskup yang lembut dan penuh hikmat, Santo Franciscus de Sales. Baginya, hati Yesus adalah tempat berlindung, tempat di mana seluruh nama kita tertulis. Dalam sebuah homili Prapaskah, ia pernah berkata, "Betapa menenangkan mengetahui bahwa kita dicintai sedalam ini oleh Tuhan kita, yang senantiasa membawa kita dalam hatinya." Sementara itu, Santo John Henry Newman, seorang teolog asal Inggris, memilih moto hidupnya, "Cor ad cor loquitur," yang artinya, hati berbicara kepada hati. Bagi Newman, hati kudus Yesus paling nyata dalam Ekaristi. Di sana, ia merasakan detak hati Kristus yang masih berdetak bagi dunia. Dan tentu, siapa yang bisa melupakan Santa Margareta Maria Alacoque, seorang suster dari Paray Le Monial yang menerima penampakan Yesus secara langsung. Ia bersaksi bahwa Yesus meminta hatinya, lalu menempatkannya di dalam hati kudusnya. "Saya melihat hati saya seperti atom kecil yang dilalap oleh api kasihnya," tulisnya. Lalu kemudian, Santo Claude de la Colombière, pembimbing rohani Santa Margareta, melihat hati Yesus sebagai hati yang teguh. Meski dikepung kebencian, meski dihina, hati itu tetap terarah pada Bapa. Itulah cinta yang bertahan dalam badai. Di sisi lain, para mistikus dari biara Helfta, Santa Gertrudis dan Santa Mektildis, memberi kesaksian yang tak kalah mendalam. Gertrudis, dalam doa, bersandar di dada Yesus dan mendengar detak jantungnya. Suara lembut yang ia yakini ditujukan bagi dunia yang mulai dingin akan kasih Tuhan. Sedangkan Santo Vincentius A. Paulo, sang rasul orang miskin, berkata dengan lantang, "Tuhan meminta hati kita terlebih dahulu." Ia percaya bahwa cinta yang sederhana, yang lahir dari hati yang lembut, lebih kuat dari semua kekuasaan. Bahkan dalam pelayanan terhadap orang miskin, hati yang penuh kasih lebih bernilai dari segala pemberian materi. Sementara itu, Santa Katarina dari Siena menulis bahwa penderitaan Kristus tak akan pernah mampu kita pahami sepenuhnya. Namun dari hatinya yang terbuka, kita bisa menyentuh kasih yang tak terbatas itu. Dalam percakapannya dengan Tuhan, ia mendengarnya berkata, "Aku ingin kau tahu rahasia hatiku. Lihatlah betapa aku mengasihimu lebih dari yang bisa dibuktikan oleh penderitaanku." Ada juga Santo Yohanes Paulus II dalam tahun-tahun awal kepausannya mengungkapkan, "Hati Kristus telah berbicara kepadaku sejak masa mudaku." Bagi Paus Yohanes Paulus II,
Hati kudus bukanlah simbol lama. Itu adalah fondasi dari peradaban kasih. Sebuah dunia yang dibangun bukan dengan kekuasaan, tapi oleh cinta sejati. Sedangkan Santo Bernardus dari Clairvaux menggambarkan luka-luka Kristus sebagai pintu menuju hatinya. Luka-luka itu membuka rahasia kasih Tuhan, katanya. Begitu pula Santo Bonaventura yang melihat darah dan air dari sisi Yesus sebagai mata air kehidupan, rahmat yang menghidupi gereja. Berikutnya Santo Yohanes Eudes. Ia tidak hanya mendoakan devosi ini, ia menuliskannya dalam liturgi. Ia adalah orang pertama yang berhasil merayakan pesta hati kudus secara resmi di Prancis, membuka jalan bagi seluruh dunia untuk merayakan cinta ilahi ini. Sedangkan Santo Charles de Foucauld, sang pertapa di Gurun Sahara, menjadikan salib yang tertancap di hati Kristus sebagai lambangnya. Ia menuliskan dalam janjinya, "Biarlah bukan aku lagi yang hidup, melainkan hati Yesus yang hidup dalam diriku." Ada juga Santo Thomas Aquinas yang pernah berkata bahwa kitab suci adalah jalan untuk mengenal hati Kristus. Dari hati orang yang membagikan rahmat, mengalirlah air kehidupan, tulisnya. Santa Teresa dari Lisieux, sang bunga kecil, menulis dengan kelembutan yang mendalam. Setelah aku memahami kasih hati Yesus, aku tak lagi takut. Selain itu, Santo Yohanes dari Salib, sang pujangga mistik, melihat luka Kristus sebagai undangan untuk cinta yang timbal balik. Ia menggambarkan Kristus sebagai rusa yang terluka, disembuhkan oleh jiwa yang datang kepadanya dengan cinta murni. Sedangkan Santo Ambrosius menulis penuh semangat, "Minumlah dari Kristus, karena ia adalah sungai damai dan sumber kehidupan." Dan Santo Agustinus membuka jalan bagi devosi ini. Menurutnya, sisi Kristus yang terbuka bukan hanya sumber rahmat, tapi tempat di mana kita bisa menyatu dengan kasih Tuhan. Sedangkan Santo Ignatius Loyola, dalam latihan rohaninya, mengajak setiap orang untuk masuk ke luka Yesus, bukan untuk melihat penderitaan, tapi untuk menemukan cinta yang menyelamatkan. Dan akhirnya, Santo Daniel Comboni, misionaris Afrika, mendirikan kongregasi yang mengambil nama Hati Kudus. Ia berkata dengan yakin, hati ilahi ini yang ditusuk oleh tombak tak pernah berhenti mengasihi. Itulah kisah para kudus, para pecinta hati Yesus. Mereka hidup dalam zaman yang berbeda, cara hidup yang berbeda, tapi semua memiliki satu pusat. Hati yang terbuka di salib, dari para mistikus di Eropa hingga misionaris di Afrika, dari suster yang menerima penglihatan hingga paus yang membentuk dunia modern. Semua menyuarakan satu pesan, bahwa hati kudus Yesus bukan sekadar simbol, tapi rumah sejati bagi jiwa kita. Dan mungkin hari ini, hati itu pun mengetuk hati kita, mengundang kita bukan sekadar untuk mengagumi, tapi untuk masuk dan tinggal di sana. Kalau sahabat Katolik terkini merasa terinspirasi dengan kisah para santo dan santa ini, boleh bagikan video ini ke teman atau keluarga sahabat sekalian. Tulis juga di kolom komentar, siapa dari para santo ini yang paling menyentuh hati kalian? Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena kita akan terus membahas kisah-kisah inspiratif seputar iman Katolik. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.